suaranya kenceng banget. Saya sudah makan. Shalom, selamat malam. Selamat malam yang berkebaktian onsite di GKP dan yang online. Terima kasih sudah datang untuk berkebaktian pada malam hari ini. Bagaimana yang online? Ada berapa, Bu? Bu Rusbeti yang online? Oh ya, masih lumayan karena suaranya nggak terdengar. Oke. Himbauan aja untuk yang mengikuti secara online, jangan untuk mematikan mic-nya, karena nanti akan sedikit mengganggu dalam teks lagu yang nanti akan ditampilkan di layar monitor. Jadi buat yang online, mohon untuk mematikan mic-nya. Kebaktian malam ini akan dilayani oleh Pendeta Agus, dengan nanti singer ada 4 orang dan worship leadernya ada Pak Sahat. Jadi kita akan memulai dengan kebaktian yang baru. Kita akan mencoba untuk sedikit berinovasi tentang kebaktian ekspresif. Tema pada kebaktian malam hari ini adalah saat kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Jesus is the way. Bahwa dalam kehidupan kita, pergumulan selalu ada, persoalan selalu ada dalam kehidupan kita. Tidak ada manusia yang tidak punya masalah dan tidak punya pergumulan. Saat dunia dan saudara-saudara atau teman-teman kita tidak bisa memberikan jalan keluar, tapi kita punya Tuhan yang selalu memberikan jalan keluar. Makanya Jesus is my way. Jesus is my way out. Jadi semua jalan keluar Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak perlu takut. Kita harus berserah kepada Tuhan. Oke, sebelum mulai kebaktian pada malam hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di gereja dan beberapa saudara-saudara kami yang mengikuti kebaktian secara online ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati mereka, kiranya buka pintu hati mereka untuk selalu berkebaktian ya Tuhan. Tuhan berkatilah jaringan yang kami pakai, kiranya kebaktian ini berjalan dari awal, pertengahan hingga akhir dengan lancar ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan memberkati kami, tilik kami, hati kami satu persatu ya Tuhan. Berkatilah teman-teman kami yang bertugas, berkatilah Pak Pendeta yang akan melayani pada malam hari ini, kiranya Tuhan beri hikmat kepada beliau. Berkatilah kami ya Tuhan, di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Akan saya panggilkan Pak Sahat. Untuk selanjutnya Pak Sahat akan ngelit. Terima kasih Pak Nunung. Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar? Ini satu format baru, tapi aneh. Kenapa duduknya kok semua sebelah sini ya? Jadi kayak kalau kapal nih pasti tenggelam gitu ya Bapak Ibu ya. Saudara-saudara yang di rumah juga kami ucapkan selamat bergabung di dalam satu ibadah yang kita harapkan kita datang berbeda dengan ketika kita pulang dari tempat ini. Bapak Ibu, urusan ibadah, urusan persekutuan adalah urusan kita pribadi dengan Tuhan. Gak ada urusan dengan orang lain. Kita datang dengan berbagai beban kehidupan, datang ke tempat ini, ada yang capek baru pulang kerja, ada yang dengan pasangannya gitu ya, ada yang mungkin sedang mengalami beban ekonomi, kesulitan hidup. Kita percaya Bapak Ibu, Jesus is the way. Asal kita percaya, Tuhan kita Maha Kuasa. Tuhan kita sanggup untuk mengatasi segala persoalan kehidupan kita. Gak ada yang terlalu besar buat Dia. Kekuasaan Dia terlalu besar, asal kita percaya. Mari kita nyanyikan My Jesus, My Savior. My Jesus, My Savior. Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter
tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Bapak Ibu, mungkin di antara kita ada yang baru kenal lagu ini ya. Siapa yang sudah pernah tahu lagu ini, Bapak Ibu? Baru ya, berarti ya. Kita mau belajar ya. Kita mau belajar ya. My Jesus, my Savior. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonder of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, and every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. And the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Shout to the Lord. Shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares. Nothing compares to the promise I have in you. There's nothing compares. Nothing compares to the promise I have in you. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan, jikalau pada malam hari ini
Kami rindu Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami tahu Tuhan ketika kami datang ke tempat ini, bukan karena kebetulan kami didorong untuk datang. Tapi ada kuasa Roh Kudus yang menggerakkan kami untuk hadir di tempat ini. Oleh karena itu Tuhan, kami tidak ingin menyia-nyiakan waktu yang telah Tuhan berikan kepada kami. Malam hari ini Tuhan, kami ingin memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami ingin mengundang hadirat Tuhan khususnya ke dalam hati kami, ke dalam pikiran kami. Dan kami rindu untuk dibaharui oleh firman Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Kami percaya pemeliharaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Kami percaya kuat kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, dan malam hari ini tolong kuduskan hati pikiran kami. Ampuni Tuhan dosa-dosa kami. Supaya kami layak Tuhan. Layak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dengan mulut kami. Terlebih dengan hati kami Tuhan. Hadirlah di tempat ini Tuhan. Urapilah kami. Dan berkatilah setiap personel yang ada pada saat ini yang bergabung. Baik itu secara onsite maupun secara online. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Apakah Bapak Ibu merasakan dalam kehidupan selalu mulus terus? Enggak ya? Selalu ada kerikil atau bahkan batu besar yang menghalangi kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita nggak bisa. Bahkan ketika kita berharap kepada orang-orang yang mungkin dalam pikiran kita bisa membantu kita pun gagal untuk menuntaskan segala persoalan kehidupan kita. Hanya satu, Tuhan Yesus, yang akan mampu untuk menyelesaikan segala permasalahan kehidupan kita. Gak ada yang lain. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita mau percaya, kita mau bergantung kepadanya. Dan kita hanya menggantungkan hidup kita kepada Dia. Maka percayalah, Tuhan akan menuntaskan segala permasalahan kehidupan kita. Sebab kasih Tuhan itu sejauh langit dari bumi, terlalu besar buat kehidupan kita. Hanya kadang-kadang kita tidak bisa mengoptimalkan kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita. Terkadang-kadang kita kurang percaya, terlalu mengandalkan pikiran kita. Mari Bapak Ibu, malam hari ini kita mau percaya, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Dengan lebih sungguh mari kita nyanyikan, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku,
tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Kau sertaku sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah Tuhan. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah Tuhan. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan akan dibawakan oleh Pendeta Agus. Silakan, Pak. Yang dikasih dalam Tuhan, mari kita mempersiapkan Alkitab kita pada saat ini dari Injil Matius, pasalnya yang ke-8, ayat yang ke-23 sampai dengan 27. Injil Matius, pasal yang ke-8, ayat 23 sampai 27 dalam perikop angin ribut diredakan. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Baik, pada malam hari ini kami bersyukur oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan, Engkau boleh mempersatukan kami dalam ibadah ini, baik kami yang berada di gereja ini, maupun juga saudara-saudara kekasih kami yang mengikutinya di rumah. Biarlah kebenaran firman Tuhan saat ini akan semakin meneguhkan dan menguatkan kami ketika kami menghadapi kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan, kenyataan yang begitu berat yang harus kami hadapi. Biarlah dalam situasi dan keadaan ini kami tetap memiliki iman yang teguh, iman yang kuat, yang meyakini akan kehadiran Tuhan dalam hidup kami, sehingga akan memampukan kami untuk datang kepada Tuhan. Bapa Allah yang Maha Baik, tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar perenungan firman-Mu ini akan membawa kami pada pemahaman yang benar akan firman Tuhan. Dan Roh Kudus juga akan memampukan kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, perikop dalam Alkitab judulnya Angin Ribut Diredakan. Firman Tuhan menyampaikan demikian kepada kita. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengapuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur.
Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dan melakukan di dalam kehidupannya. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara. Shalom. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagaimana diungkapkan tadi, apa yang menjadi tema kita malam ini? Ketika kurang dengar? Iya, ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seperti kita tahu bahwa situasi pandemi ini di luar dari prediksi manusia. Tidak ada seorang pun yang siap menghadapi peristiwa ini. Dan kita bisa membuktikan tentang hal itu, di mana pandemi ini dalam memberikan dampak yang begitu luar biasa ke seantero dunia ini. Dan dampak yang terjadi itu mengakibatkan adanya masalah ekonomi, bukan hanya soal masalah kesehatan. Demikian juga Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, dampak yang ditimbulkan pun juga terjadi, dialami oleh keluarga kita. Bukan hanya keluarga kita, tetapi juga gereja kita, bahkan juga dalam konteks pemerintahan. Dan situasi ini Bapak Ibu dan saudara-saudaraku telah menjadikan banyak orang kehilangan pengharapan. Situasi ini kemudian banyak menjadikan orang putus asa. Banyak orang yang kemudian mengalami situasi-situasi yang berat, yang tidak mampu ia menghadapinya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, perikop kita pada kesempatan saat ini berbicara tentang sebuah peristiwa di mana pada saat itu Yesus bersama dengan murid-muridnya naik ke perahu di Danau Galilea. Tidak terlihat pada saat itu, tidak nampak tanda-tanda yang akan terjadi angin ribut yang begitu dahsyat, yang begitu hebat. Sehingga kemudian Bapak Ibu dan saudara-saudaraku dikatakan tadi dalam firman Tuhan, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Ini menandakan dan membuktikan bahwa peristiwa itu di luar prediksi, di luar perkiraan mereka. Seperti halnya pandemi tadi, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dan dalam situasi yang seperti itu, kita tahu Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid. Murid-murid bukanlah kali pertama berjalan bersama dengan Yesus. Bukanlah kali pertama mereka mendampingi Yesus dalam pelayanan-pelayanannya. Tetapi pada saat itu ketika peristiwa angin ribut yang sekonyong-konyong itu terjadi, membuat mereka takut luar biasa. Menjadikan mereka pada saat itu lupa bahwa dengan siapa mereka ada di perahu itu. Menjadikan mereka tidak menyadari sosok yang berada dengan mereka di dalam perahu itu adalah sosok yang sering kali mereka lihat melakukan banyak mukjizat. Yang buta dicelikan matanya melihat, yang lumpuh bisa berjalan.
Banyak mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang mereka saksikan. Tetapi pada saat itu Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, peristiwa yang tiba-tiba itu kemudian menjadikan mereka ketakutan yang luar biasa. Dan mereka kemudian membangunkan Tuhan Yesus. Dan mereka berkata, Tuhan tolonglah kita binasa. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, seperti diungkapkan tadi, saya pengen berjalan ini. Kalau di tengah terus kayaknya jauh banget sama Bapak Ibunya di situ. Jadi saya gini terus. Saya mau berjalan ke sini ya. Ya jadi kita bisa melihat Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita pun juga yang namanya masalah, yang namanya pergumulan, terkadang itu datang di luar perkiraan kita, di luar perhitungan kita. Enggak kemudian, nanti masalah ini mau saya buat nih, nanti saya mau buat gini, enggak ada orang yang seperti itu ya. Persoalan dan masalah itu terjadi di luar perkiraan kita, terkadang itu terjadi. Dan dalam situasi seperti itu, adakah kita siap? Mungkin ada yang siap, tetapi ya, tidak siap dengan situasi dan keadaan itu. Lalu dalam ketidaksiapan kita itu, apa yang kemudian muncul, yang tiba-tiba kita perbuat, kita lakukan? Umumnya kita ingatnya pada diri kita, kemampuan kita, kepintaran kita. Terkadang kita lupa bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kita bisa menyaksikan bagaimana pengalaman bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Perjalanan mereka bisa selamat, bisa sampai ke tempat tujuan karena apa? Karena kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam perjalanan mereka. Kehadiran Tuhan ditandai dengan adanya tiang awan dan tiang api. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, demikian juga dalam kehidupan kita. Apakah kita menyadari bahwa dalam berbagai situasi yang kita hadapi itu juga Tuhan hadir dalam hidup kita? Ini yang terkadang kita lupa. Ini yang kemudian menjadikan kita putus asa, kehilangan harapan. Karena kita lupa bahwa ada selalu Tuhan yang ada bersama dengan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, murid-murid pada saat itu mengalami ketakutan yang luar biasa. Dan mereka kemudian menyampaikan kekhawatiran dan ketakutan itu dengan berseru dan datang kepada Tuhan, tolonglah. Nah Bapak Ibu, demikian juga di tengah-tengah situasi yang kita hadapi pada saat ini, kiranya kita tahu kepada siapa kita mau bersandar dan berserah diri kepada Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Tuhan yang menjadi sumber pertolongan kita. Saat ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kita cukup prihatin dengan situasi pandemi yang kembali marak. Diinformasikan oleh GTC saat ini kurang lebih ada berapa jemaat yang sedang mengalami proses isolasi perawatan? Ada 11 terupdate dalam tempo beberapa hari ini. Yang tadinya 2, kemudian 3, tiba-tiba sekarang di hari ini menjadi 11. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, tentu situasi ini tidak kita harapkan terjadi. Apakah di antara saudara-saudara kita yang saat ini menjalani proses isolasi, mereka siap sebelumnya dengan situasi yang mereka hadapi? Tidak. Tidak ada yang siap.
Tapi kemudian hal itu menimpa dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, situasi ini tentu juga menjadikan kegelisahan, mungkin juga ketakutan, kekhawatiran. Belum lagi kita sempat baru tiba-tiba situasinya seperti ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, dalam kesempatan saat ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita lakukan. Yakinlah, percayalah, berserahlah, bersandarlah kepada Tuhan. Karena Tuhan ada dalam hidup kita. Tuhan hadir bersama dengan kita. Murid-murid saat itu bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi mereka juga mengalami peristiwa angin ribut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah juga dalam kehidupan kita. Terkadang ada peristiwa-peristiwa, ada persoalan-persoalan yang tidak kita duga. Yang tidak kita perkirakan. Tapi di dalam kesemuanya itu, mari percayalah, bersandarlah kepada Yesus. Ia akan memberi kekuatan kepada kita. Ia akan memberi pertolongan kepada kita. Roh Kudus meneguhkan dan menguatkan kita semua. Mari kita berjalan di tengah-tengah kehidupan kita. Apapun situasi kita dan kondisi kita, pergumulan kita. Percayalah kepada Yesus Kristus. Angin ribut Dia redakan. Maka Tuhan juga akan sanggup untuk memberikan mukjizat kepada kita. Sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dan pasti Tuhan akan memberi yang terbaik dalam hidup kita. Bersama Tuhan, mari kita jalani hidup ini. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Agus untuk firman Tuhan yang begitu indah. Bapak Ibu, di kesempatan malam hari ini, saya ingin menyampaikan satu nyanyian yang sungguh menguatkan saya, dan mudah-mudahan ini juga bisa menguatkan kita semua ketika kita ada di dalam pergumulan kehidupan yang berat gitu ya. Lagu ini ketika saya dengar kok memberi kekuatan ya dalam kehidupan saya, sehingga seakan-akan walaupun ya Bapak Ibu tahu ya, permasalahan kehidupan kan bukan cuma di keluarga, ada juga di tempat kerjaan gitu ya, tekanan kerjaan dan semacamnya, dan membuat saya capek juga gitu ya. Tapi ketika saya dengar lagu ini, oh puji Tuhan, Tuhan kuatkan saya. Mudah-mudahan lagu ini juga bisa menguatkan kita. Tuhan memberkati kita. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban aku untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya
sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Jujur kadang aku lalai, bersandar pada kekuatanmu. Di dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji-Mu. Ku tahu Kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu Kau sanggup, dan aku tak pernah sendiri. Selalu baik di hidupku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Tuhan memberkati kita semua. Saya mengajak singer untuk ke depan. Bapak Ibu, tiba pada saatnya untuk kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita mempersiapkan, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Yang di rumah boleh memberikan persembahan secara online menggunakan virtual account atau rekening gereja. Kita akan bersama sambil memberikan persembahan, menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi, oleh apa saja pun dalam
karunia, kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur, ucaplah syukur, ucaplah syukur. Doa persembahan dan doa syafaat kami berikan kesempatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan satukan hati kita dalam doa persembahan dan doa syafaat. Untuk itu mari kita satukan hati kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang meneguhkan dan menguatkan kami. Bahwasanya ya Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kami, Tuhan Engkau selalu ada. Engkau selalu hadir dalam setiap langkah kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, teguhkan dan kuatkan iman percaya kami, agar senantiasa kami memiliki kekuatan bersama dengan Tuhan di dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang ada ketika kenyataan tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan kami. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Baik, pada saat ini ya Tuhan, kami juga memohon segala kasih dan kemurahan Tuhan. Pertama-tama untuk saudara-saudara kekasih kami yang sedang menjalani perawatan secara khusus oleh karena COVID. Kami berdoa untuk saudara Jericho, Ibu Lamria, Bapak Marcelino, untuk saudari Reina, Bapak Wiharja, Ibu Frida, saudari Yuni Sonia Marbun, Ibu Waspati, untuk Ibu Asih, untuk anak kekasih Igel, dan saudari Regina Hutapea. Bapa Allah yang Maha Baik, biarlah Tuhan Engkau berkenan mengurapi mereka dengan obat-obat yang mereka makan dan minum, diberkati Tuhan, yang boleh mendatangkan kembali kebaikan dan kesehatan bagi mereka. Tuhan teguhkan dan kuatkan mereka. Dalam kesendirian mereka menjalani isolasi, mereka tetap merasakan kehadiran Tuhan yang akan meneguhkan dan menguatkan mereka, bahkan memulihkannya. Demikian juga orang tua, keluarga, Tuhan berikan mereka kekuatan dan kesabaran di dalam memberi perhatian dan pendampingan bagi saudara-saudara terkasih mereka ini. Demikian juga ya Bapa Allah yang Maha Baik, kami juga memohon penyertaan dan kasih Tuhan untuk Ibu Pendeta Ana yang juga dalam kondisi yang kurang sehat saat ini. Biarlah kiranya Tuhan Engkau juga memberkati obat, makanan, dan istirahat yang sedang dijalani saat ini. Agar melalui semuanya itu ya Tuhan, biarlah kuasa-Mu akan memulihkan dan menyembuhkan kembali Ibu Pendeta Ana. Keluarga yang mendampingi Tuhan juga berikan kesehatan, Tuhan juga berikan kesabaran. Demikian juga untuk para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Berikanlah mereka kesukacitaan dan kesehatan di dalam hari demi hari yang mereka jalani. Mereka yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan, baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan dan usaha. Anak-anak-Mu dalam menjalani proses pendidikan. Demikian juga untuk mereka yang mencari pekerjaan. Mereka yang sedang bergumul terkait dengan pasangan hidup, keluarga yang menantikan kehadiran buah hati, maupun juga pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan keberimanan. Biarlah kiranya Tuhan, kasih dan setia Tuhan menopang dan menguatkan mereka. Tuhan Allah yang Maha Baik, Engkau juga berkenan
untuk memberikan jalan keluar yang terbaik atas berbagai pergumulan-pergumulan yang dihadapinya. Bapa yang kekasih dalam Yesus Kristus, kami juga memohon penyertaan dan kasih Tuhan untuk pelayanan-pelayanan kami di gereja-Mu ini, di mana kami saat ini sedang menata kembali pelaksanaan kebaktian secara onsite, harus diperhadapkan kembali saat ini dengan pandemi COVID varian baru Omikron. Tuhan Yesus Allah yang maha baik, Engkaulah yang menjadi sumber kekuatan dan pertolongan kami. Teguhkan dan kuatkan kami, lindungi kami ya Tuhan. Agar kegiatan-kegiatan kami di gereja maupun juga setiap jemaat Tuhan, pertolongan dan kasih Tuhan yang senantiasa menopang dan menguatkan kami. Bapa Allah yang maha kasih, ada kalanya ya Tuhan dalam hidup kami sesuatu terjadi di luar apa yang kami harapkan. Di dalam kesemuanya yaitu ya Tuhan, biarlah Engkau akan senantiasa untuk meneguhkan dan menguatkan kami. Kami punya Tuhan yang selalu hadir mendampingi kami, meneguhkan dan menguatkan kami. Biarlah kami juga menjalani hari-hari kami dengan keyakinan ini, yang meneguhkan dan juga memberikan kepada kami kekuatan dalam menghadapinya. Bapa Allah yang penuh kasih, saat ini kami juga berdoa untuk berbagai upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Penanganan pandemi dengan pemberlakuan PPKM dan juga upaya vaksinasi. Tuhan berkati agar semua upaya-upaya ini dapat berjalan dengan baik, sehingga akan semakin banyak masyarakat juga yang mengikuti proses vaksinasi ini karena memang sangat bermanfaat yang memperingan terkait dengan paparan virus COVID-19 ini. Oleh karena itu ya Bapa, teguhkan dan kuatkan kami juga sebagai jemaat untuk senantiasa kami dalam melakukan berbagai aktivitas kami dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Bapa Surgawi, kami juga boleh bersyukur untuk setiap berkat-berkat yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Melalui persembahan kami boleh mengungkapkan syukur kami saat ini. Berkati ya Bapa, setiap tangan-tangan yang telah memberikannya dengan berkat-berkat yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah segenap doa-doa kami yang kami haturkan dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sampai pada penghujung kebaktian tengah minggu pada malam hari ini. Kita mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan bersama-sama mengakhiri kebaktian ini dengan satu keyakinan bahwa Tuhan Yesus beserta dengan kita. Tuhan memberikan lebih daripada apa yang kita pinta. Tuhan melakukan lebih daripada apa yang kita pikirkan. Kita tidak bisa mengukur, kita tidak bisa menghitung segala berkat-berkat Tuhan, terlalu besar bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita bersyukur atas kasih dan kemurahan Tuhan. Kita naikkan lagu Ku Bersyukur Padamu. Lebih dari
yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tiada dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tidak ada yang seperti-Mu, Kau beri hidupku. Ku bersyukur padamu, sebab Engkau yang mengasihiku. Jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Tiada dapat aku mengukurnya, Tiada dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau memberi hidupku. Bersyukur padamu, sebab Engkau yang mengasihiku. Jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau memberi hidupku. Ku bersyukur padamu, sebab Engkau yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Lebih indah, lebih indah Dan lebih berharga. lebih indah, Lebih indah
terima berkat Tuhan dari pendeta. Saudara dengan sukacita terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera berkat dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Roh Kudus, memberkati, meneguhkan, dan menguatkan kita dalam menjalani kehidupan ini. Amin.